penempatan alat seismograf di berbagai kabupaten di Sulawesi Tenggara. Kedua yaitu perjanjian kerjasama dengan Universitas Haluleo. Ketiga, perjanjian kerjasama dengan Universitas 11 November Kolaka. Lalu yang keempat itu perjanjian dengan pihak Balai Penelitian Perikanan di Wakatobi. Untuk Balai Perikanan Wakatobi kita kerjasama untuk penyampaian informasi terkait produk-produk kita, yaitu tentang perakiraan cuaca maritim, perakiraan cuaca harian, dan perakiraan cuaca untuk pelabuhan serta penyeberangan. Lalu perjanjian dengan pihak lain, kita juga melakukan kerjasama dengan BPBD, lalu dengan pihak-pihak yang terkait Pemda di Sulawesi Tenggara. Itu aja. Kalau ya sama kantor saya itu kerjasama sama Airnav, bandara sama RRI. Selama 36 tahun memang saya mengabdi, tapi pada posisi terakhir memang lebih banyak karena sebagai seorang kepala pusat di BMKG, saya juga melakukan beberapa hubungan kerja dengan instansi atau lembaga pemerintah lain yang kita kenal sekarang konsep whole of government, ya, di WOG katanya. Itu adalah sebetulnya satu, kalau kita kembali ke konsep WOG, itu adalah satu konsep penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pada kolaborasi dan koordinasi antar sektor, ya, terutama sektor-sektor yang terkait, yang relevan untuk melaksanakan pembangunan secara terintegrasi dalam kerangka tentunya untuk mengatasi satu isu atau satu masalah yang muncul. Terkait dengan itu, saya terus terang ada beberapa kegiatan atau aktivitas yang boleh dikatakan itu merupakan satu kegiatan yang sudah mulai mengarah ke whole of government konsep tadi. Itu dalam kerangka satu adalah mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam satu data, One Data Policy. Nah, ini salah satu rujukan, dan ada juga kebijakan One Map Policy. Dan ini memang secara kelembagaan nggak mungkin dilakukan oleh BMKG sendiri, karena untuk One Data Policy, kebijakan satu data, itu memang tujuannya adalah untuk mengkolek data dalam rangka mendukung pengambilan keputusan di beberapa lembaga, ya, beberapa sektor terkait, dan itu ada klasifikasinya yang dikatakan data keuangan, ya, itu urusannya Departemen Keuangan tentunya. Terus data statistik itu ada di koordinasi oleh BPS, Biro Pusat Statistik, dan data lainnya. Kita BMKG masuk di kategori data lainnya tadi. Dan ini sangat-sangat mendukung dalam program tadi kebijakan One Data Policy, ya, itu dalam kerangka utamanya adalah penanggulangan kebencanaan. Di tingkat internasional kita juga sebetulnya sudah mulai melakukan itu, walaupun sifatnya mungkin kalau kita lihat dalam bentuk WOG itu ada yang sifatnya formal dan informal. Mungkin ini informal, tapi terus terang keterlibatan BMKG, ya, dalam kasus di level internasional itu dalam kerangka mendukung program yang dilakukan oleh WMO, ya, World Meteorological Organization, WMO, itu dalam kerangka untuk melakukan data rescue. Data rescue ini perlu dilakukan untuk
membantu analisis atau membuat skenario perubahan iklim yang lagi saat ini. Nah, apa yang dilakukan BMKG dalam kerangka itu? Itu kita BMKG masuk dalam satu katakan semacam kolaborasi dalam kerangka melaksanakan penyelamatan data yang kita kenal sebagai SAKND, Southeast Asia, ya, Southeast Asia Climate Assessment and Data Rescue. Jadi di situ itu beberapa negara ASEAN yang utamanya masuk dalam keanggotaan WMO bergabung. Dan di situ koordinasi, kolaborasi diperlukan. Karena terus terang kalau kita bicara data itu tidak sesuatu hal yang sepertinya simpel tapi sulit. Apalagi dalam kerangka untuk mendukung analisis perubahan iklim itu kita butuh data yang panjang, dan ini terus terang data ini perlu diselamatkan. Manfaat dari kerjasama dengan pihak lain, kita BMKG khususnya Stasiun Meteorologi Maritim Kendari bisa menyampaikan apa-apa yang kita lakukan setiap hari, seperti contohnya itu kita bisa menyampaikan informasi-informasi cuaca kepada masyarakat melalui pihak stakeholder lain, melalui perjanjian kerjasama ini, sehingga penyampaian ini bukan dari kita saja, juga nanti dari stakeholder yang melakukan kerjasama kita, sehingga informasi-informasi cuaca yang kita miliki bisa tersebar lebih luas di masyarakat. Lalu masyarakat juga bisa mengambil faedah atau manfaat dari perjanjian kerjasama ini, yaitu masyarakat bisa mendapat informasi lebih cepat. Mereka lebih cepat dan berbagai akses bisa masyarakat gunakan untuk mendapatkan informasi tersebut. Kalau kerjasama kayak semisal ya, kalau untuk penerbangan kan jelas untuk pertukaran data gitu. Kalau untuk yang radio sih apa ya? Ya sama sih, kayak kita mau apa ya? Infoin cuaca atau informasi tentang cuaca, jadi bisa ke mereka tanpa biaya gitu, dan mereka juga sebaliknya bisa ingin meliput ke kantor, ya datang aja gitu langsung. Untuk kendala dari perjanjian kerjasama ini, untuk saat ini kita belum mendapatkan kendala-kendala yang berarti. Kita masih bisa melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak lain tanpa kendala-kendala. Jadi saling memahami dan saling kepentingan-kepentingan yang kita lakukan untuk penyebaran informasi cuaca ini memang tujuan kita untuk agar masyarakat lebih mendapatkan akses informasi lebih cepat, lebih mudah dan efisien begitu daripada tujuan dari perjanjian kerjasama ini. Jadi belum ada kendala-kendalanya. Paling sih itu keterlambatan pengetahuan cuaca itu karena apa ya, lewat prosesnya juga lihat juga, misalnya ya contohnya data dari satelit nggak bisa langsung cepat waktu, jadi gitu. Jadi ada beberapa tantangan dalam praktek BUG ya, itu kapasitas SDM dan organisasi, kalian pasti ingat itu ya, terus nilai dan budaya organisasi, serta satu hal yang tidak kalah pentingnya itu adalah kepemimpinan. Nah, kalau tadi ditanyakan kita membahas masalah era atau generasi yang ada sekarang ya, itu saya pikir tidak menjadi masalah. Ini semua sama sih, cuman memang tantangan tiga hal tadi yang perlu kita perhatikan ya.
di era apapun itu yang menjadi kendala utama. Jadi kapasitas SDM, saya yakin di era kalian sekarang, di era milenial sekarang, itu kapasitas SDM yang menguasai teknologi informasi jauh lebih bagus daripada kami yang dikatakan boleh sebagai generasi boomer generation. Itu pengetahuan tentang teknologi informasi dan komunikasi relatif lebih sedikit daripada kalian, dan hal ini sangat mendukung untuk program-program pelaksanaan whole of government yang ujung-ujungnya dalam kerangka pelayanan publik itu sekarang kan sifatnya lebih banyak ke elektronik, dan unsur teknologi informasi dan komunikasi itu menjadi peran penting di dalam menciptakan itu. Jadi beberapa contoh mungkin whole of government yang dilaksanakan kita lihat di pemerintahan Surabaya. Pemerintahan Kotamadya Surabaya itu sudah membuat satu mall layanan publik yang dasarnya adalah single window, dan itu basicnya teknologi informasi. Jadi jangan khawatir, saya yakin kalian akan lebih dapat segera menyesuaikan dengan itu. Terus nilai dan budaya organisasi, diyakini bahwa masing-masing organisasi itu punya cara, punya nilai, punya perilaku sendiri-sendiri. Kita di BMKG punya, dan itu nilai-nilai kita sudah ditetapkan sebagai keputusan kepala badan yang harus diikuti oleh setiap insan BMKG dalam kerangka peningkatan pelayanan publik. Ya, itu. Jadi dalam mewujudkan whole of government memang hal-hal semacam ini harus diperhatikan, karena sifat ego sektoral itu yang di era lama itu memang banyak muncul. Mudah-mudahan sekarang mulai berkurang dan di era kalian akan lebih baik. Kepemimpinan, nah ini ya tadi saya sampaikan, last but not least, kepemimpinan, pemimpin yang bagaimana yang mau berkolaborasi dengan instansi lain yang sifatnya tidak silo lagi. Jadi dia terbuka. Jadi mau menerima kemajuan teknologi, mau menerima pendapat orang, mau menerima pendapat atau misi dari organisasi lain, tapi asal tujuannya memang satu. Jadi konsep yang perlu diperhatikan di dalam kerangka implementasi whole of government ini adalah, kalau kita sering bilang, begin with the end. Ya. Apa sih tujuan akhirnya dari dibentuknya WOG? Nah, itu langsung kita tarik ke bawah. Dan unsur kolaborasi menjadi unsur penting di dalam pelaksanaan WOG. Demikian pula koordinasi antar instansi atau antar sektor. Gitu, jangan khawatir. Saya yakin generasi kalian, generasi milenial akan lebih mudah beradaptasi dengan pelaksanaan whole of government, dan tentunya apa-apa yang sudah diperoleh selama mengikuti, kalau saya bilang pendidikan dasar untuk CPNS, jadi di agenda 1 dan 2 itu selalu diperhatikan dan diterapkan dengan baik. Seandainya ada masalah di kemudian hari di perjanjian kerjasama tersebut, kita ya dahulukan adalah ya musyawarah, membicarakan, berdiskusi apa saja yang harus dilakukan terhadap kendala-kendala yang timbul. Jadi kita sebelum melangkah lebih jauh, kita akan mendiskusikannya, bermusyawarah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi kita tidak langsung untuk melaporkan atau untuk ke pihak berwajib atau hukum. Jadi kita ambil jalan yang paling yang paling menguntungkan antara kedua belah pihak, yang tidak menimbulkan saling bermusuhan lah. Jadi kita bermusyawarah dulu, berbicara dulu apa kendala-kendala yang harus kita selesaikan begitu. Kalau solusi ya jelas ya, dari
dari sini sendiri, dari kantor sendiri sih ya, kayak ya gimana ya supaya kedepannya bisa lebih cepat gitu, nah, dari perbaikan sistemnya atau apa. Jadi memang kalau kita bicara WOG tidak hanya konsep WOG ya, tidak hanya berlaku secara organisasional, tapi kita juga pribadi-pribadi yang ada di dalam organisasi itu juga harus berjiwa itu. Kita kembali sekarang, kalau kita lihat era sekarang yang sering disebut sebagai VUCA, ya, volatile, uncertainty, complexity dan ambiguity, itu menuntut organisasi itu lebih agile. Dan sifatnya di dalam agile organization itu ada satu poin penting yang harus kita perhatikan adalah networking. Ya, jadi ke depan bentuk organisasi kita, bentuk organisasi yang ada itu akan lebih mengarah ke networking organization. Jadi organisasi yang berjejaring, tidak birokrasi seperti yang lama. Jadi hampir setiap aspek atau setiap unsur di dalam organisasi itu bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, untuk itu tentunya orang-orang yang di dalam networking organization butuh juga kemampuan untuk melakukan networking, ya, membangun jejaring. Jadi kata kuncinya kolaborasi itu penting dimiliki oleh setiap insan dalam organisasi itu, utamanya kita di BMKG. Karena memang kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita selalu sangat tergantung kepada pihak lain atau organisasi lain untuk mendukung apa yang ingin kita capai di dalam visi kita. Terima kasih. Untuk kerjasama atau koordinasi dengan pihak-pihak stakeholder lain, dengan instansi-instansi lain bagi BMG itu sangat penting sekali. Selain untuk pergaulan, juga kita bisa menyampaikan apa-apa yang ada di dalam BMKG, misalnya untuk menyampaikan informasi, memperkenalkan informasi kita kepada masyarakat. Dengan kita berkoordinasi dengan pihak lain, dengan instansi lain, kita bisa saling bahu-membahu atau saling bekerja sama untuk menyampaikan tujuan kita. Karena tanpa koordinasi atau tanpa pihak lain, instansi-instansi lain, kalau kita sendiri tidak mungkin kita akan cepat untuk menyampaikan yang akan kita sebarkan, yang akan kita mau. Kita pasti akan lebih lambat. Misalnya kalau kita menyebarkan sendiri, informasi-informasi kita belum tentu informasi kita akan cepat sampai kepada masyarakat. Nah, itulah pentingnya koordinasi, mengenal, bergaul dengan instansi-instansi lain, stakeholder lain di sekitar kita. Kita akan membuat informasi kita lebih dikenal di masyarakat, masyarakat lebih memahami, masyarakat lebih mudah mengakses, dan masyarakat akan tahu lebih banyak tentang BMKG itu sendiri. Itulah keuntungan kita untuk berkoordinasi, mengenal dengan instansi dan stakeholder lain. Iya. Penting kalau namanya kerjasama pasti saling menguntungkan satu sama lain sih. Sangat penting kalau menurut saya. Kita ketika ada keperluan apa bisa ya, dari kerjasama itu cukupi, begitu juga yang jadi partner kerjasama gitu, saling membantu, saling menguntungkan.